kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep teori konsumsi Islami. Saya Hendriko Kaputra dengan NIM 321908 akan menjelaskan yang bagian pertama yaitu konsep teori konsumsi Islami. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Konsumsi adalah dalam perekonomian Islam bukan semata-mata mengurangi atau menghabiskan nilai guna pada suatu barang dan jasa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur ataupun sekaligus. Namun, lebih dari hal tersebut, konsumsi diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Baiklah, saya Lydia Ananda, NIM 321992, izin menjelaskan materi mengenai landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis mengenai konsumsi dalam Islam, yaitu yang mana Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian halnya dengan konsumsi Islam, mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam juga mengatur jalan hidup manusia itu lewat Al-Quran dan Hadis, supaya manusia itu dijauhkan dari sifat kikir, tamak, dan riba, serta perilaku hina karena perilaku konsumsi yang dijalankannya. Baiklah, saya Belum Lydia, NIM 321903 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang landasan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Agama merupakan rahmat universal bagi semua pemeluknya, di mana Islam sebagai agama yang kafah, yaitu memberikan panduan yang jelas mengenai sumber-sumber nilai, termasuk di dalamnya aktivitas tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sering dikenal dengan aktivitas konsumsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Filosofi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah falsafah, yang merupakan suatu penekanan nilai, pandangan hidup, dan landasan batin yang paling mendasar tentang suatu hal, termasuk pada aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan untuk konsumsi sendiri adalah suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sembari memperhatikan keseimbangan lingkungan. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa landasan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam menerapkan hal yang tidak jauh beda dengan konsep falsafah konvensional dalam lingkup horizontal. Hanya saja jika bicara lingkup vertikal, maka Islam menawarkan konsep konektivitas dengan ilahi dengan mengharapkan keberkahan serta petunjuknya, sehingga menempatkan manusia pada posisi yang paling mulia. Saya Amelia Guswita dengan NIM 3219096 akan melanjutkan materi mengenai konsep final spending. Final spending adalah konsumsi dan infak bagi seseorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan dunia ini untuk menjaga berbagai macam kebutuhan. Lebih jauh lagi, maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan dalam eksistensi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Adapun infak merupakan representasi dari kebutuhan seseorang yang berorientasi kepada akhirat. Selain itu, infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah untuk menaikkan keberkahan seseorang. Baiklah, saya Elisa Isti dengan NIM 3219104 akan melanjutkan materi tentang konsumsi, investasi, dan tabungan. Konsumsi itu adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan, dan konsumsi dilambangkan dengan C. Selanjutnya itu adalah investasi. Investasi itu adalah bagian pendapatan dari perusahaan yang akan ditanamkan atau akan dijadikan modal, dan dilambangkan dengan I. Selanjutnya itu ada tabungan. Tabungan ini adalah bagian dari pendapatan yang akan disimpan dan dilambangkan dengan S. Konsumsi, investasi, dan tabungan itu saling berkaitan. Apabila konsumsi itu
tinggi, maka tabungan dan investasi itu akan rendah dikarenakan tidak adanya uang. Sedangkan jika konsumsi itu rendah, maka tabungan dan investasi tersebut akan naik atau tinggi. Baiklah, saya Nadia Anggreni dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi yaitu tentang perbandingan konsep konsumsi Islam dan konvensional. Konsumsi Islam. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, dan lain-lain. Konsumsi konvensional. Dalam konsumsi konvensional, diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya semata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.